Di tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran yang pertama. Sudah siapkah kalian untuk belajar? Sebaiknya kalian bersiap diri untuk mengikuti pelajaran dengan baik. Tahukah kamu harimau Sumatera, orang-utan dari Kalimantan, atau badak bercula satu dari ujung kulon? Hewan-hewan tersebut merupakan jenis hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Untuk menemukan jawabannya, ayo kita mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawahnya. Yang pertama, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Tadi kalian melihat di gambar bahwa hutan yang ada di situ nampaknya asri, hijau. Nah, bila dijadikan perkotaan seperti gambar di sebelahnya tadi, kira-kira apa yang terjadi dengan hutan tersebut? Nah, jika hutan dijadikan perkotaan, maka area resapan air berkurang, meningkatnya ancaman banjir dan longsor, terjadinya kerusakan ekosistem dan terancamnya kelestarian flora dan fauna. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Hewan-hewan yang ada di hutan akan terancam punah karena hilangnya habitat mereka. Pertanyaan ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Tentu jika hutan telah musnah, maka hewan-hewan tidak memiliki tempat hidup sehingga mereka pun akan punah. Pertanyaan yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Hutan selain berperan dalam daur air, juga berperan di ekosistem, menyediakan oksigen bagi makhluk hidup lainnya. Hutan juga menyerap karbon dioksida. Tanpa ada hutan, maka produksi oksigen berkurang, sehingga kadar karbon dioksida di udara terus meningkat, yang menyebabkan kehidupan manusia akan terganggu. Nah, sekarang diskusikanlah jawabanmu dengan temanmu. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang sudah dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Nah, bacalah teks berikut dengan teliti. Teks di bawah ini berjudul Ayo Lestarikan Hewan dan Tumbuhan Langka di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang-utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurang hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab
menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Nah, sekarang ada pertanyaan, mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Nah, kita bisa menjawab mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keseimbangan ekosistem. Hewan merupakan sumber makanan bagi manusia. Punahnya hewan juga akan mengganggu kelangsungan hidup manusia. Hewan-hewan langka dan terancam perlu dilestarikan karena penting untuk keanekaragaman hayati dan keseimbangan ekosistem. Nah, sekarang apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia adalah untuk kesejahteraan masyarakat melalui pariwisata, pemanfaatan hewan pada pertanian, dan untuk sumber obat-obatan. Nah, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerah kalian? Apakah kelestariannya terjaga? Kalian bisa mencari dan mengumpulkan informasinya. Nah, sekarang ayo menulis. Carilah informasi tentang satu jenis hewan yang menjadi ciri khas di wilayah kalian tinggal. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal berikut. Ciri-ciri khusus dan habitat asli. 2. Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Nah, mungkin di tempat kita tidak ada ya hewan yang khusus. Ya, pada umumnya di daerah kita hewan yang biasa saja yang kita lihat setiap hari. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Nah, baca kembali teks tadi. Ayo lestarikan hewan dan tumbuhan langka di Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata yang baku. Nah, dari teks tadi kita bisa membuat kesimpulan Indonesia memiliki beragam jenis hewan dan tumbuhan. Pemerintah membuat taman nasional untuk melestarikan hewan dan tumbuhan. Namun, bertambahnya jumlah penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan. Itu ya kesimpulan dari teks tadi yang kita baca. Nah, sekarang ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan banyak dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya semua berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam,
Oleh sebab itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk membahas pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, kepala negaranya adalah Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'ijadin wa Daulah. Brunei Darussalam, ibu kotanya adalah Bandar Seri Begawan. Bahasa yang dipergunakan Melayu dan Inggris. Mata uangnya Brunei Dolar atau BND. Luas wilayahnya 5.675 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Estimasi atau perkiraan di bulan Juli 2014. Hari kemerdekaannya adalah tanggal 1 Januari 1984, diberikan dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan atau lagu kebangsaannya ya. Brunei adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Pulau Kalimantan. Brunei berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad atau 100 tahun berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini Brunei merupakan negara yang pendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahan Brunei berbentuk Kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Negara Kamboja, kepala negaranya adalah Raja Norodom Sihamoni. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kotanya Phnom Penh, bahasa nasionalnya Khmer, mata uangnya riel atau KHR. Luas wilayahnya 181.035 km persegi. Jumlah penduduknya 15.458.332 jiwa. Estimasi atau perkiraan di bulan Juli 2014. Hari kemerdekaan tanggal 9 November 1953 dari negara Perancis. Lagu kebangsaannya atau lagu nasionalnya Nokoreach atau Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer. Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Selanjutnya Indonesia, kepala negaranya adalah Presiden Joko Widodo. Ibu kotanya Jakarta, bahasa nasional adalah Indonesia, mata uangnya rupiah. Luas wilayahnya 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduknya 253.643 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu kebangsaannya adalah Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Negara kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga Indonesia terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam, latar belakang etnis dan budayanya. Laos, kepala negaranya adalah Presiden Bonhang Porachit. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kotanya Vientiane, bahasa nasionalnya adalah Lao, mata uangnya Kip. Luas wilayahnya 237.955 km persegi. Jumlah penduduknya 6.803.699 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya tanggal 19 Juli 1949, diberikan dari negara Perancis. Lagu nasionalnya adalah Pheng Cat Lao.
atau Hymn of the Lao People. Nenek moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phang yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Perancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Perancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Selanjutnya negara Malaysia. Kepala negaranya adalah Sultan Muhammad V. Kepala pemerintahnya Dato Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kotanya adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uangnya ringgit. Luas wilayahnya adalah 330.803 km persegi. Jumlah penduduknya 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaannya 31 Agustus 1957 yang diberikan dari Inggris. Lagu kebangsaannya atau lagu nasionalnya adalah Negaraku. Tahun 1400-an, wilayah di Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu, wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511, Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641, Belanda mengambil alih. Lalu tahun 1786, Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1874, Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka, namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957, Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang dan Malaka. Berikutnya Myanmar. Kepala negaranya adalah Presiden Tien Thiau. Ibu kotanya Naypyidaw. Bahasa nasionalnya adalah Myanmar. Mata uangnya Kyat. Luas wilayahnya 676.578 km persegi. Jumlah penduduknya 55.746.253 jiwa. Estimasi atau perkiraan di Juli 2014. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasionalnya Kaba Makie atau Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama bernama UNO. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh Jenderal Un Win menjatuhkan UNO. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Selanjutnya negara Filipina. Kepala negaranya Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kotanya Manila. Bahasa yang dipergunakan bahasa Filipino atau Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uangnya peso. Luas wilayahnya 343.448 km persegi. Jumlah penduduknya 107.668.231 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya 12 Juni 1898 dari negara Spanyol. Lagu nasional Lupang Hinirang atau Chosenland. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia II dan serangan dari tentara Jepang, hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina
pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Kemudian Singapura, kepala negaranya adalah Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kotanya Singapura, bahasa yang dipergunakan Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uangnya dolar Singapura. Luas wilayahnya hanya 716.000 km persegi. Jumlah penduduknya 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaannya 9 Agustus 1965 dari Federasi Malaysia. Lagu nasionalnya Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di wilayah Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit. Namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan. Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia. Sampai hari-hari terakhirnya di tahun 2015, Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Selanjutnya negara Thailand, kepala negaranya adalah Maha Vajiralongkorn. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kotanya Bangkok. Bahasanya adalah Thai. Mata uangnya baht. Luas wilayahnya 513.120 km persegi. Jumlah penduduknya 67.741.401 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya tidak ada karena negara Thailand tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasionalnya Pleng Chat Thai atau National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan pada 2000 tahun sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiem. Selanjutnya negara Vietnam. Vietnam, kepala negaranya Presiden Tran Dai Quang. Kepala pemerintahannya Perdana Menteri Nguyen Xuan Phuc. Ibu kotanya Hanoi. Bahasa nasionalnya Vietnam. Mata uangnya dong. Luas wilayahnya 331.210 km persegi. Jumlah penduduknya adalah 93.421.835 jiwa. Estimasi Juli 2014. Hari kemerdekaannya adalah 2 September 1945 dari negara Prancis. Lagu nasionalnya Tin Quan Cha atau The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan sebuah negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 sebelum Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Nah, selanjutnya anak-anak, saatnya kita merenung. Setelah kita mempelajari tema 1 ini, di subtema 3 pembelajaran 1, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkunganmu? Selanjutnya saatnya bekerja sama dengan orang tua.
Sampaikanlah pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tuamu. Kalian boleh berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu. Boleh kalian tunjukkan kepada ibu apa kegiatan berikutnya bersama dengan orang tua kalian. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian di materi ini. Salam sehat.